Dan pemirsa, kembali kita akan memantau situasi arus mudik sejumlah titik. Pemirsa, untuk mengetahui informasi berlanjut, kita terhubung dengan rekan kami Indra Setiabudi di Stasiun Pasar Senen dan rekan Syahreza di Terminal Kampung Rambutan. Namun terlebih dahulu kita ke Indra, pemirsa. Ya Indra, selamat siang. Indra, bagaimanakah suasana arus balik Stasiun Pasar Senen? Apakah masih ada suasana arus balik atau bahkan ada yang mudik di hari ini? Ya, Pram, dan juga pemirsa kami kabarkan di H+2 Lebaran, khususnya di Stasiun Pasar Senen saat ini jumlah pemudik terus semakin siang semakin meningkat, Pram, yang mana dari pagi hingga siang ini antusias masyarakat untuk masih ada yang bermudik, dan data yang kami terima, Pram, dan juga pemirsa, dapat kita sampaikan bahwasannya hari ini masih banyak ribuan pemudik yang akan bertolak dari Jakarta menuju kota tujuan, yang mana data kami terima hingga saat ini sejumlah 24.000 penumpang akan bertolak dari Jakarta yang diberangkatkan dari Pasar Senen dengan menggunakan 37 kereta yang beroperasi. Sementara untuk diketahui untuk keberangkatan di Stasiun Gambir sendiri untuk hari ini keberangkatan berkisar sebanyak 12.000 lebih penumpang atau pemudik yang akan bertolak dari Jakarta juga menuju kota tujuan dengan menggunakan 40 kereta api yang beroperasi. Dan Pram, dan juga pemirsa, kami informasikan bahwasannya hingga sampai saat ini antusias masyarakat masih melakukan bermudik dikarenakan memang baru dapat cuti lebaran dari tempat bekerja dan juga untuk menghindari kepadatan ataupun keramaian di Stasiun Pasar Senen ini sendiri. Dan untuk terkait kota tujuan, Pram, saat ini masih dipegang oleh Kota Malang, Surabaya, Kutoarjo, Purwokerto, dan juga Yogyakarta. Dan Pram, yang perlu kita sampaikan bahwasanya untuk terkait arus balik 2024, Daob 1 Jakarta menyatakan bahwasanya pihaknya masih menyisakan 200.000 lebih tiket yang tersisa, yang mana nantinya ini diperuntukkan untuk para pemudik yang akan bertolak ke Jakarta bagi yang tidak belum mendapatkan tiket untuk arus balik. Dan kalau dihitung perharinya untuk sisa tiket untuk arus balik ini perharinya berkisar 18.000 tiket yang tersedia untuk pemudik yang akan bertolak ke Jakarta. Dan untuk update terkait puncak arus mudik ini, Pram, karena ya diprediksi akan terjadi pada tanggal 13 hingga 15 April 2024, yang mana perharinya diprediksi akan 44.000 setiap harinya para pemudik melakukan kegiatan arus balik menuju Stasiun Pasar Senen ini. Dan kami menghimbau bagi masyarakat yang akan hendak bermudik maupun melakukan kegiatan arus balik, dipastikan kondisi Anda dalam keadaan sehat dan pastikan barang bawaan Anda tidak berlebih, dan juga perhatikan selalu barang bawaan Anda. Pram. Baik Indra, dari Stasiun Pasar Senen masih ada arus mudik di sana. Lalu bagaimana dengan di Terminal Kampung Rambutan, pemirsa? Kita akan menyampaikan kami Syahreza di sana. Reza, seperti apakah? Masih adakah arus mudik di sana? Apakah sudah terlihat arus balik? Baik, Pram, terkait dengan situasi arus mudik di Terminal Kampung Rambutan, memang dari pantauan kami ini masih begitu landai, baik itu dari mereka yang akan melakukan keberangkatan maupun kedatangan di Terminal Kampung Rambutan di Jakarta Timur. Dan yang bisa Anda pantau di layar kaca bahwa saya untuk di area keberangkatan saja ini masih ada beberapa kursi yang lenggang, begitu tidak dipadati oleh sejumlah masyarakat yang akan melakukan mudik maupun keberangkatan maupun kedatangan. Bahkan kami masih menemukan beberapa masyarakat yang masih melakukan mudik di hari ketiga Lebaran kali ini. Namun tadi juga kami melihat ada berbagai posko yang masih aktif melayani masyarakat, diantaranya ada posko kesehatan dan juga posko pelayanan yang digelar oleh Polsek Ciracas untuk melayani masyarakat yang akan melakukan mudik, terutama untuk arus balik nanti. Terkait data, memang hingga saat ini kami masih belum menerima informasi spesifik berapa jumlah orang yang akan melakukan keberangkatan ataupun kedatangan kali ini. Namun jika melihat dari tanggal 10 bahwasanya hari ini diprediksi sekitar 3.500 orang yang akan melakukan keberangkatan maupun kedatangan di Terminal Kampung Rambutan kali ini, dengan sekitar 300 bis yang nantinya akan melayani mereka khususnya di tujuan Terminal Kampung Rambutan kali ini. Namun dari mayoritas masyarakat ini mereka melakukan atau pergi ke destinasi favorit ke Provinsi Jawa Barat, termasuk di Tasikmalaya dan Garut. Terkait dengan fasilitas,
dan juga arus balik. Memang untuk saat ini belum bisa diprediksi oleh pihak Terminal Kampung Rambutan bahwasanya arus balik. Namun untuk prediksi arus balik nanti akan terjadi pada 15 April begitu. Pram. Baik, melaporkan langsung dari Terminal Kampung Rambutan Syahreza, terima kasih. Dan sebelum tadi sudah ada rekan kami Indra di Stasiun Pasar Senen, Jakarta. Terima kasih dan selamat bertugas kembali rekan-rekan. Ya pemirsa, 2 hari pasca Lebaran, Bandara Soekarno-Hatta terpantau belum ramai penumpang yang balik mudik. Arus balik diprediksi baru akan terjadi pada Senin 15 April mendatang. Ya pemirsa, hari ini ada sekitar 66.000 orang yang tiba dan sekitar 61.000 orang berangkat dari Bandara Soekarno-Hatta. Meskipun demikian, sudah terlihat sejumlah penumpang yang balik mudik dari kampung halaman menuju Jakarta. Beberapa dari mereka mengaku balik ke Jakarta hari ini karena telah kehabisan tiket yang dikehendaki. Arus balik diprediksi mulai ramai pada 15 April atau H+5 Lebaran dengan total penumpang balik lebih dari 2 juta orang ke Jakarta melalui moda transportasi udara. Menghadapi arus balik, PT Angkasa Pura II menyiapkan lebih dari 9.000 personil dan berbagai posko di Bandara Suta hingga 18 April. Sama-sama, Mas. Ya pemirsa, untuk mengetahui informasi berlanjut, kita terhubung dengan rekan kami Amrina Rida di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Dan rekan kami Ahmad Moharlin di Pelabuhan Bakauheni, Lampung. Kita sapa terlebih dahulu pemirsa rekan Amrina langsung dari Bandara Suta. Ya rekan Amrina, seperti apakah situasi? Tampaknya di belakang Anda masih lengang di sana. Ya, halo selamat siang Pram. Benar sekali bahwa kalau untuk di Bandara Soekarno-Hatta 2 hari pasca Hari Raya Idul Fitri sekarang ternyata terpantau cukup lengang atau landai. Tentunya kalau dibandingkan dengan hari-hari sebelum Lebaran ini berbeda ya. Kalau misalnya hari-hari sebelum Lebaran ini padat sekali bahkan di area ruang tunggu. Nah sekarang kami melaporkan dari Terminal 1 domestik Bandara Soekarno-Hatta dan seperti terlihat di belakang saya di area tunggunya ini cukup lengang, tidak begitu banyak adanya keramaian di area ruang tunggu Terminal 1 Bandara Soekarno-Hatta. Dan kami pun tadi juga sempat memantau ke dalam ke area pengambilan bagasi dan ternyata di area pengambilan bagasi pun juga tidak terlalu banyak adanya antrian pengambilan bagasi. Kalau untuk situasi seperti ini, lengang dan juga cukup landai ini memang sudah terjadi di Bandara Soekarno-Hatta sejak 2 hari yang lalu atau pada hari H Lebaran hingga saat ini. Dan tentunya hal ini dikarenakan karena sejumlah atau sebagian besar masyarakat sudah melakukan mudik sebelum Lebaran dan juga untuk arus balik sendiri diprediksi atau belum terjadi pada hari ini. Tadi kami juga sempat melihat ada pantauan dari Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi yang melakukan peninjauan, begitu mengingat sekarang akan memasuki arus balik sehingga tadi Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi melakukan sejumlah peninjauan ke area atau titik-titik di Bandara Soekarno-Hatta dengan ke posko pelayanan, lalu juga sempat menyapa para penumpang sendiri dan juga tadi diberikan apresiasi oleh Menhub terkait dengan kesiapan Bandara Soekarno-Hatta di masa angkutan Lebaran ini. Nah, kalau terkait dengan datanya, kami mendapatkan informasi bahwa untuk hari ini akan ada 447 keberangkatan dan juga 445 kedatangan di Bandara Soekarno-Hatta dengan jumlah penumpang hari ini yakni mencapai 129.000 penumpang baik itu yang berangkat maupun yang datang dan tentunya jumlah ini lebih sedikit dibandingkan ketika puncak arus mudik. Kembali ke Anda, Pram. Nah, dari Tangerang, Banten, kita bergeser pemirsa ke Lampung untuk menyaparkan kami Moharlin di Pelabuhan Bakauheni di sana. Ya, selamat siang rekan Moharlin. Apakah sudah banyak antrian kendaraan yang akan menuju kembali ke Pulau Jawa pada siang hari ini? Iya, selamat siang Pram. Untuk kondisi di hari kedua setelah Hari Raya Idul Fitri, sejumlah kendaraan juga mulai terlihat sudah memadati antrian di Pelabuhan Bakauheni Lampung, di mana memang sejak kemarin sejumlah kendaraan dari yang didominasi oleh kendaraan roda 4 dan juga kendaraan roda 2, lalu ada bus-bus pengangkut penumpang ini sudah mulai terlihat memadati antrian untuk melakukan penyeberangan menuju Pulau Jawa. Dan tidak hanya kendaraan yang akan melakukan penyeberangan menuju ke Pulau Jawa saja, namun sejak pagi tadi kami masih lihat sejumlah kendaraan yang baru saja tiba menuju ke Pelabuhan Bakauheni Lampung, dan di mana mereka ini kebanyakan memilih melakukan perjalanan mudiknya setelah Hari Raya Idul Fitri. Prediksi dari PT ASDP Pelabuhan Merak Banten ini terkait dengan masukan Pelabuhan Bakauheni Lampung terkait dengan
lonjakan dan juga kapan puncak arus balik di Pelabuhan Bakauheni Lampung ini diprediksi akan terjadi pada hari Minggu dan hari Senin mendatang yang bertepatan dengan berakhirnya masa libur cuti bersama Hari Raya Idul Fitri. Untuk itu antisipasi serta persiapan sudah dilakukan oleh pihak PT ASDP Bakauheni Lampung terkait dengan antisipasi untuk mengurai kepadatan serta kemacetan yang akan terjadi pada puncak arus mudik. Sudah disiapkan beberapa sistem, diantaranya ada sistem penundaan perjalanan atau delaying system, kemudian menyediakan sejumlah kantong-kantong parkir yang telah disebar sepanjang area dermaga eksekutif maupun di dermaga reguler. Dan tidak hanya itu, Pram dan juga pemirsa, ini kami menghimbau juga bagi para pemudik yang akan melakukan penyeberangan untuk mempersiapkan tiket atau untuk memesan tiket jauh-jauh hari sebelum para pemudik ini kehabisan tiket, dan itu juga untuk menghindarkan para pemudik dari kepadatan serta kemacetan yang akan terjadi di Pelabuhan Merak. Kami menghimbau pun untuk pemudik untuk mempersiapkan KTP dan juga tiket yang ini maksimal harus dipersiapkan di 1 hari sebelum keberangkatan, di mana tiket bisa Anda peroleh atau Anda pesan secara online melalui aplikasi Verizi. Pram. Baik, melaporkan langsung dari Pelabuhan Bakauheni Lampung, Muharlin, dan sebelumnya tadi sudah rekan Amrina langsung dari Bandar Suta, Tangerang, Banten. Terima kasih dan selamat bertugas kembali. Pemirsa, hari ketiga Lebaran, kawasan objek wisata Pantai Pangandaran, Jawa Barat dipenuhi oleh wisatawan dari berbagai daerah. Ya, antrian kendaraan mengular hingga 2 km di pintu masuk pantai. Ya, pemirsa, inilah antrian kendaraan di pintu masuk utama objek wisata Pantai Pangandaran, di mana antrian kendaraan ini akibat adanya keterlambatan pembayaran tiket di pintu masuk. Kadis Pariwisata Kabupaten Pangandaran, Tonton Guntari, mengatakan pengunjung yang berwisata ke Pantai Pangandaran dominasi wisatawan lokal. Pihak Polres Pangandaran mencatat sejak pukul 19 tercatat 36.000 pengunjung masuk ke kawasan Pantai Pangandaran. Ya, sementara itu pemirsa, sebanyak 40.000 pengunjung memadati Pantai Bagedur, Lebak, Banten. Dan para wisatawan berasal dari dalam dan juga keluar kota memanfaatkan waktu libur Lebaran. Di hari kedua libur Lebaran, masyarakat di Lebak, Banten maupun luar daerah memadati Pantai Bagedur, Lebak, Banten yang terletak di Desa Sukaman, Kecamatan Malingping. Berjarak 115 km dari kota, Pantai Bagedur selalu ramai dikunjungi. Meski harga tiket naik 2 kali lipat menjadi Rp10.000, tidak membuat pantai sepi. Saking ramainya, membuat pengunjung tidak nyaman karena banyak pedagang asongan dan sampah berserakan. Kalau menurut kita pribadi sih, karena kita masih kuliah gitu ya, itu kurang worth it gitu ya, maksudnya kurang murah lah gitu. Kalau bisa semotor sih, semotor satu Rp10.000. Betul. Gitu. Terus untuk kenyamanan di pantai sendiri seperti ini gimana nih? Nyaman nggak kira-kira? Kalau menurut kita pribadi sih sebagai anak muda ya, kurang nyaman tempatnya. Karena yang pertama ada sampah di sini, di sampah, terus pedagangnya juga kurang terorganisir. Jadi tempat-tempat itu kurang diatur gitu untuk pedagang. Menurut data, ada 40.000 pengunjung yang datang. Mereka datang dari berbagai daerah Jabodetabek. Petugas juga menyiagakan tim rescue mengantisipasi kecelakaan laut. Tidak hanya menjaga kebersihan, pengunjung dan orang tua pun diimbau menjaga buah hatinya selama bermain di pinggir pantai. Dari Lebak, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Dan pagi tadi pemirsa, jamaah Aboge, Alif, Rebo, Wage baru merayakan Idul Fitri di Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Ya, mereka mempercayai hari Jumat adalah hari yang paling tepat untuk melaksanakan sholat Idul Fitri. Jemaah penganut Islam Aboge di Desa Banjar Panepen, Kecamatan Sumbiu, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, pagi ini baru menjalankan sholat Idul Fitri. Warga sekitar pun mendatangi musola untuk sholat Id. Mereka mempercayai berdasarkan perhitungan Aboge atau Alif, Rebo, Wage, jika hari Jumat merupakan waktu yang tepat melaksanakan sholat Id. Penghitungan Aboge berdasarkan kalender Jawa Islam kuno yang telah turun-temurun. Meski berbeda, namun toleransi antar umat beragama tetap jadi prioritas.
Tahun ini berhubung ini kan tahun Silawan. Tahun itu salah satu turunnya itu jatuh pada hari Jumat Pon. Makanya itu menurut perhitungan ABOGE tanggal 1 Syawalnya itu jatuh pada hari Jumat lagi. Di wilayah Kabupaten Banyumas, jemaah ABOGE banyak tersebar di Kecamatan Sumpiu, Kecamatan Aji Barang, dan Kecamatan Wangon. Usai menjalankan sholat Idul Fitri, para jemaah saling berjabat tangan, bermaaf-maafan. Dari Banyumas, Jawa Tengah, Saladin Ayubi, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, Presiden terpilih Prabowo Subianto menemui Presiden Jokowi di Istana Negara Jakarta Pusat pada Kamis pagi 11 April 2024 di hari kedua Idul Fitri 1445 Hijriah. Menteri Pertahanan sekaligus Presiden terpilih 2024 Prabowo Subianto datang ke Istana Negara di hari kedua Idul Fitri hari ini. Prabowo didampingi anaknya Didit Hedi Prasetyo. Prabowo dan Didit kompak memakai kemeja putih dan celana hitam. Keduanya langsung disambut oleh Presiden Jokowi, kemudian ketiganya langsung masuk ke dalam sambil berbincang-bincang. Dalam pertemuan tersebut nampak hadir juga istri Jokowi, Iriana Jokowi, beserta putra bungsu Jokowi, Kaesang serta Erina. Sebelumnya, Prabowo Subianto sudah menyambangi Istana Negara pada hari pertama Idul Fitri saat Presiden Joko Widodo menggelar open house. Sementara menurut Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habibur Rahman, soal kunjungan Prabowo tersebut hanya untuk bersilaturahmi. Sekarang open heart, kedua-duanya open heart. Namanya BST kan, tiap hari curhat-curhatan, ngobrol, itu hal yang biasa banget. Ya, jadi memang Pak Prabowo itu selalu mengatakan kepada kami, beliau banyak belajar dari Pak Jokowi, ya soal-soal kepemimpinan. Setelah menemui Jokowi, Prabowo pun bertolak untuk menyambangi rumah dinas Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad di Jalan Denpasar Raya, Jakarta Selatan. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Dan pemirsa, Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto menegaskan rencana pertemuan Megawati Soekarnoputri dengan Prabowo Subianto masih menunggu momen yang tepat. Ya, pertemuan yang akan dilakukan hanya murni silaturahmi. Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto menegaskan rencana pertemuan Megawati Soekarnoputri dengan Prabowo Subianto masih menunggu momen yang tepat. Menurut Hasto, secara pribadi tidak ada masalah antara Ketua Umum PDIP dan Ketua Umum Gerindra tersebut. Hasto menegaskan kedatangan Rosan pada open house di rumah Megawati murni silaturahmi kepada Megawati, bukan rencana rekonsiliasi. Ya, pertemuan kan sebenarnya Mbak Puan dalam kapasitas sebagai Ketua DPR RI yang memang menjalin komunikasi dengan seluruh tokoh-tokoh nasional termasuk pimpinan partai politik. Tapi dalam rangka pertemuan dengan Pak Prabowo, saya berulang kali menegaskan sesuai dengan arahan Ibu bahwa tidak ada memang persoalan pribadi antara Ibu Mega dan Pak Prabowo. Namun pertemuan itu tentu nantinya akan dilakukan pada momentum yang tepat, mengingat saat ini kami masih sedang berproses di Mahkamah Konstitusi dan ada juga upaya yang dilakukan di dalam memperjuangkan keadilan. Sehari sebelumnya, Megawati menggelar open house pada hari pertama Lebaran di rumahnya di Jalan Tengku Umar, Jakarta Pusat. Salah satu yang hadir adalah Ketua Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran, Rosan Suslani. Pertemuan tersebut akhirnya menimbulkan banyak spekulasi, salah satunya rencana rekonsiliasi antara Prabowo dan Megawati. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, ribuan pengunjung memadati Pantai Carita Pandeglang di Banten. Ya, sejak pagi hingga siang tadi, pemirsa, jalur menuju pantai terlihat ramai. Diperkirakan hari Sabtu dan Minggu merupakan puncak arus mudik Lebaran. Hari ini pada hari kedua Lebaran tahun 2024 saya berada di Pantai Carita Pandeglang Banten. Saat ini tempatnya saya berada di Pantai Lagundi, di mana saat ini terlihat
ribuan pengunjung wisata tengah berada di pantai untuk menikmati libur lebaran tahun ini. Dapat diinformasikan bahwasanya jumlah pengunjung di sini berkisar 1.200 pengunjung dan mereka datang dari beberapa daerah seperti di daerah Jabodetabek dan juga ada dari daerah luar Jabodetabek. Untuk lebih lengkapnya saya sudah bersama dengan Bapak Edi, pengelola Pantai Lagundi. Pak Edi, bisa jelaskan untuk hari ini ada berapa jumlah pengunjungnya? Untuk pengunjung hari ini diperkirakan 1.200 pengunjung di Lagundi 2 Carita. Ini sudah puncaknya belum, Pak? Ini belum puncak, nanti puncaknya itu diperkirakan hari Minggu besok. Nah, kalau puncaknya itu diperkirakan berapa banyak itu pengunjung? Itu diperkirakan puncaknya itu sekitar 2.500 pengunjung. Nah, ini kan nanti bakalan banyak pengunjung, Pak. Antisipasi nih untuk kecelakaan laut, Pak. Apa yang disiapkan, Pak? Untuk antisipasi di laut kita sudah siapkan penjaga pantai, lifeguard, ada Basarnas, dan dipantau juga dari Polairut. Iya, himbauan Pak untuk para pengunjung Pak yang akan datang ke sini. Himbauan untuk para pengunjung kalau untuk datang ke Lagundi 2 Carita, untuk datangnya pada malam hari atau subuh karena menghindari kemacetan di jalan. Demi untuk kelancaran datang ke Lagundi 2 Carita. Ya, demikian tadi informasi disampaikan oleh pengelola Pantai Carita, dan memang saat ini arus menuju kendaraan menuju Pantai Carita memang sudah mengalami kemacetan. Beberapa ruas jalan sudah terlihat macet dan dihimbau memang para pengunjung datang lebih awal sehingga Anda tidak terjebak dalam kemacetan di jalur menuju kawasan Carita. Dari Carita Pantai Lampatan, Iskandar Sudah melaporkan.